أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyati Thalibil Ilm, perhiasan atau hiasan para penuntut ilmu. Kita sampai kepada poin keberapa ini? Sekarang 5. Poin kedua. Baik. Masih kun salafian al-jada ini. Ya. Baik. Sekarang masuk ke 5 ya. Ya. Masuk kepada poin kelima. Yaitu khafdul janah, rendah hati. Sifat penuntut ilmu di antara karakter, sifat, akhlak, adab penuntut ilmu yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu adalah khafdul janah, rendah hati. Kalau diartikan letterlek atau kata per katanya, merendahkan sayap. Ini istilah atau kalimat dalam bahasa Arab, ini yaitu merendahkan sayap, yang sebenarnya maknanya adalah rendah hati. Khafdul janah, rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kalau rendah diri kan minder ya. Ini rendah hati. Wa nabdul khuyala, dan membuang jauh kesombongan, wal kibriya. Ini dan keangkuhan, merasa besar, merasa tinggi dibandingkan orang lain. Ini sifat karakter yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, tahalla bi ahdabin nafsi, hiasilah dirimu dengan adab-adab pribadi. Minal afaf, di antaranya adalah afaf, menjaga kehormatan. Ini menjaga kehormatan, kewibawaan diri. Wal hilm, dan kebijakan atau kelembutan, sifat bijaksana. As-sabr, kemudian kesabaran. At-tawadu, dan yang keempat tawadu. Lil haqqi, kepada kebenaran. Tawadu itu tunduk, merendahkan diri di hadapan kebenaran. Tunduk kepada kebenaran artinya menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu. Ini tidak sombong dari kebenaran. Orang yang tunduk kepada kebenaran, tawaduk kepada kebenaran, dari manapun, dari siapapun datang kebenaran itu, maka dia terima. Meskipun dari orang yang dia benci, dari musuh, kalau itu kebenaran dia terima. Nih,
Ketika kebenaran, maka itu adalah diterima. Kemudian sukunut ta'ir, ketenangan. Ini sukunut ta'ir, ketenangan hati. Yaitu apa? Minal waqar, yaitu ketenangan jiwa. Ini, dan itu terwujud atau terrealisasi dalam kepribadian seseorang, sikapnya, warrozana, dan rozana, orang yang rozin, orang yang tenang pembawaannya, kewibawaan, ini tegar, wakhidul jana, tawadu, yaitu rendah hati, mutahamilan, dan dia siap menanggung beban yang berat. Dzullut ta'allum, yaitu apa? Menanggung beban kehinaan ta'allum, belajar. Orang yang belajar, dia harus siap untuk dimarahi oleh gurunya, oleh pengajarnya. Ini, dia siap untuk dimarahi ketika dia salah, ketika disuruh oleh muallimnya, oleh gurunya. Nah, ini sehingga apapun yang dikatakan atau disuruh, diperintahkan oleh guru, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka dia akan menjalankannya. Masya Allah. Ini karena apa? Disuruh menghafalkan ini, disuruh karena namanya seorang talib menuntut ilmu. Ketika belajar kepada gurunya, bisa jadi gurunya menugaskan, tulis ini, salin, hafalkan, disetorkan. Kalau nggak disetorkan, kalau nggak hafal, maka dihukum. Ini mereka para salaf, para ulama, demikian. Mereka itu betul-betul ketika belajar menuntut ilmu, maka dia harus siap untuk menerima perintah dari gurunya, perintah dari muallimnya. Kalau disuruh menghafalkan ini, hafalkan. Maka dia harus siap. Disuruh mencatat atau jangan menulis atau apa saja yang diperintahkan gurunya, dengarkan. Jangan berbicara, dan seterusnya. Maka ini kehinaan atau merendahkan diri di hadapan muallimnya. Dzullut ta'allum li'izzatil ilm. Dia menghormati gurunya itu karena menghormati atau memuliakan ilmu. Menghormati guru termasuk salah satu bagian dari menghormati atau memuliakan ilmu. Li'izzatil ilm, karena tingginya ilmu. Ilmulah yang menjadikan seseorang itu terangkat derajatnya di sisi Allah SWT dan di hadapan manusia. Nah, ketika dia ingin meraih kemuliaan ilmu, maka dia harus siap. Dia harus siap untuk meraih ilmu itu, karena itu adalah sesuatu yang tinggi. Maka dia harus siap. Nah, ini merendahkan dirinya pada saat dia menuntut ilmu. Dzalilanil haq, dan dia harus siap untuk tunduk. Nah, ini menghinakan diri di hadapan kebenaran. Dzalilan lil haqqi, masya Allah. Ini kalimat yang luar biasa, yang penting untuk dimiliki seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu, yang harus senantiasa ada pada setiap penuntut ilmu. Masya Allah. Itu apa? Dia harus betul-betul menghilangkan kesombongan, menghilangkan keangkuhan, gengsi di hadapan gurunya, karena kemuliaan ilmu. Karena kemuliaan ilmu itu, menghormati gurunya meskipun usianya lebih muda daripada dia, daripada dirinya. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antara sahabat yang oleh Allah diberikan kelebihan, kecerdasan yang luar biasa. Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah yang tinggal bersama Rasulullah dan diasuh
bahkan sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Atau ketika masih kecil, Ibnu Abbas ini masih usianya masih kecil. Ini sudah diambil oleh Rasulullah SAW, diasuh dan masuk Islam ini sejak berada di Makkah. Bahkan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu belum masuk Islam ketika di Makkah. Ayahnya belum masuk Islam, tetapi anaknya Ibnu Abbas yang sudah ikut diasuh oleh Rasulullah SAW sejak kecil, maka sudah masuk Islam duluan dan hijrah bersama Rasulullah SAW. Sementara ayahnya tinggal masih di Mekah karena belum masuk Islam. Ini belajar kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya menjadi salah satu di antara sahabat yang paling banyak ilmunya, di antara sahabat yang mencapai derajat ulamanya sahabat di usianya yang sangat belia. Ini. Dan didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan alimhu ta'wil. Ajarkan dia tafsir, ilmu tafsir Al-Quran. Dan ini diketahui oleh para sahabat, para kibar sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang faham dan mengerti keilmuan Ibnu Abbas. Ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya ketika Umar menjadi khalifah, Ibnu Abbas dimasukkan sebagai salah satu penasihat Umar dalam kekhilafahannya. Usianya masih muda, sangat muda. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang usianya sudah 50 lebih. Usianya itu 53-54 tahun ketika menjadi khalifah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih 20-an tahun. Ini pada saat Rasulullah wafat, ini usianya masih belasan tahun. Abu Bakar cuma 2 tahun, atau pasnya nggak sampai 2 tahun, hampir 2 tahun menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Dan langsung digantikan oleh Umar, dan langsung sejak awal menjadi khalifah, Ibnu Abbas langsung dimasukkan sebagai penasehat termuda, yang mana sahabat yang lain, para penasihat Umar, usianya ya hampir sama dengan Umar, 40-50 tahun. Sementara Ibnu Abbas 20-an, 20 tahun atau 21, sekitar itu usia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini yang luar biasa. Dan Umar tidak malu, bahkan menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas. Dengan usia yang lebih muda jauh daripada Umar bin Khattab, bahkan seubaya, bahkan lebih muda daripada anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, lebih tua daripada Ibnu Abbas. Ini pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dalam berbagai permasalahan, salah satu yang menjadi rujukan Umar dalam pertimbangan berbagai urusan kenegaraan ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena keilmuan. Dari situlah ilmu itu mengangkat seseorang. Ini sehingga meskipun di usia yang sangat muda, kalau diistilahkan sekarang sudah jadi syekh. Ini Masya Allah. Jadi Syekh Ibnu Abbas di usianya yang masih 20-an tahun radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah. Maka para sahabat mereka betul-betul ketundukan terhadap ilmu, dan mereka para sahabat adalah teladan bagi para penuntut ilmu.
ketawaduan mereka para sahabat radhiyallahu anhum terhadap ilmu kebenaran luar biasa. Mereka para sahabat ini mereka saling belajar mencari ilmu kepada sesama sahabat bahkan yang lebih muda. Nah ini mereka bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang engkau dengar dari Rasulullah? Apa yang engkau pernah dengar dari Rasulullah SAW? Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka meskipun memiliki kapasitas ilmu yang lebih daripada yang lain, tapi Ibnu Abbas ini mendatangi Abu Hurairah, mendatangi para sahabat yang lainnya untuk mendapatkan ilmu kebenaran yang mereka miliki, yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Ini sifat dan karakter mereka para sahabat ini yang luar biasa. Mereka contoh dan teladan. Ini contoh dan teladan terbaik untuk para penuntut ilmu. Untuk para penuntut ilmu ini subhanallah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah SWT ketika ditanya, nah ini siapa orang yang paling berilmu? Nah ini ketika itu Musa menjawab, dia yang mempunyai ilmu yang paling banyak di antara manusia. Masya Allah. Ditegur oleh Allah SWT. Nah ini ditegur oleh Allah SWT. Nabi Musa ditegur bahwa ada seseorang yang memiliki ilmu yang tidak engkau ketahui, yang tidak engkau miliki. Masya Allah. Pada saat itu juga Nabi Musa alaihissalam langsung mempunyai keinginan untuk mendatangi siapa orang yang mempunyai ilmu yang tidak dia miliki. Penasaran Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa ini karena penasaran dengan ada orang yang punya ilmu yang tidak dia miliki, dia mengajak salah satu muridnya, sahabatnya, untuk menemani mencari Khidir alaihissalam yang diberi oleh Allah ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Ini berjalan untuk mencari Khidir sampai akhirnya dipertemukan. Dan kisah pertemuan Nabi Musa meminta ini untuk bisa menemani Khidir, nah ini untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada dirinya. Ini sifat ketawaduan para nabi, dan Rasul ini terhadap kebenaran, terhadap ilmu. Masya Allah, ini yang luar biasa. Jadi karakter ini sudah ada pada para nabi dan Rasul. Para nabi dan Rasul. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dan itu bentuk, dan mereka para malaikat kenapa diperintahkan untuk bersujud kepada Adam? Karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Para malaikat setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengajarkan ilmu. Wa 'allama Adam al-asya' kullaha, asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama-nama makhluk atau benda dan segala sesuatu oleh Allah diajarkan kepada Nabi Adam. Semua nama. Nah ini. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat. Nah ini menanyakan kepada para malaikat tentang apa yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan tidak tahu. Kami tidak tahu. Ditawarkan atau diperlihatkan kepada para malaikat. Mereka akhirnya tidak mengetahui. Dan kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan itu. Maka Nabi Adam menyebutkan
nama-nama yang sudah diajarkan oleh Allah, ilmu ini. Maka ketika para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam, yang mereka para malaikat mengetahui bahwa Adam itu diberi ilmu lebih daripada mereka, para malaikat tunduk. Ketika diperintahkan bersujud kepada Adam, dan ini tawaduk kepada kebenaran, kepada ilmu yang diajarkan. Kecuali iblis. Iblis tidak mau. Dan inilah sifatnya iblis, yang berbalik dengan sifat malaikat. Sifat tawaduk kepada kebenaran ini adalah merupakan sifatnya para malaikat. Ini sebelum para nabi dan rasul. Sebelum nabi dan rasul. Masya Allah. Tadi dikisahkan Nabi Musa. Ini tawaduknya Nabi Musa kepada ilmu kebenaran yang Allah ajarkan kepada Khidir, ini yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Allah tidak mengajarkan kepada Musa ilmu tersebut. Masya Allah. Nah, Nabi Musa tunduk kepada kebenaran, tawaduk. Para malaikat tawaduk kepada Adam, kepada kebenaran yang ada pada Adam alaihissalam. Maka sifat sombong, tidak tawaduk kepada kebenaran, warisan iblis. Adalah warisan dari apa? Dari iblis, laknatullah alaihi. Warisannya iblis. Ini sifatnya iblis, laknatullah alaihi. Tidak tunduk kepada kebenaran, sombong, angkuh. Ketika diperintahkan bersujud, iblis mengatakan, asjudu lima khalaqtatina. Apakah engkau memerintahkan aku bersujud kepada yang kau ciptakan dari tanah? Subhanallah. Ini. Maka iblis ketika diperintahkan fasajadal malaikat, maka para malaikat bersujud. Illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis aba, menolak. Ini menolak untuk sujud kepada Adam. Wastakbar. Ini sombong, ini merasa dirinya besar, lebih tinggi, lebih mulia, afdal daripada Adam. Kesombongan, keangkuhan. Subhanallah. Ini ketika iblis sombong, ketika iblis ini muncul sifat angkuhnya, sifatnya ini. Kenapa? Ini salah satu karakter api. Api itu tidak mau ada sesuatu yang ada di atasnya, kecuali dia akan membakarnya. Kecuali dia akan apa? Menghabisi. Ini sifatnya api. Api ini tidak mau ada yang di atasnya, kecuali dia akan apa? Membakarnya. Sampai dia akan naik ke atas segala apapun yang ada di atasnya. Sehingga dia menjadi paling tinggi. Ini sifatnya siapa? Sifatnya api. Ini yang menjadi bahannya iblis. Subhanallah. Beda dengan tanah. Tanah dilemparkan ke atas, bagaimana? Ya jatuh. Ini turun. Di mana ada yang lebih rendah, ini, maka dia akan cenderung untuk turun. Kalau ada tempat yang ada di bawahnya dan dia masih bisa turun, maka dia akan turun. Ini sifatnya tanah. Masya Allah. Bahannya Nabi Adam. Sehingga sebenarnya fitrahnya manusia itu sebagaimana bahan dasarnya manusia, itu tanah. Nah, ini tanah itu mempunyai sifat tawaduk. Sifat yang apa? Tawaduk. Dia akan merendah, akan turun. Masya Allah. Kalau orang punya sifat tawaduk, sifat rendah hati, sebenarnya itu fitrahnya manusia. Ini fitrahnya manusia itu sifatnya harusnya tawadhu. Kalau orang itu punya sifat karakter tawadhu, berarti dia itu masih berada dalam fitrahnya. Tapi kalau orang manusia ini sudah mempunyai sifat apa? Sombong, ini angkuh, ini subhanallah. Nah, berarti dia ketularan siapa? Iblis. Ketularan iblis.
Ini ketularan sifat iblis. Dan inilah yang memang berusaha untuk ditularkan oleh iblis ini kepada manusia. Ini bukan karena kecintaan iblis kepada manusia, tapi justru kebenciannya. Iblis ini membenci Adam karena sudah iri dan dengkinya, dan ketika tidak mampu lagi untuk menggoda Adam, setelah berhasil menjerumuskan Adam kepada maksiat atau pelanggaran, tapi ternyata Adam merasa bersalah, setelah itu minta ampun kepada Allah, istighfar, diampuni oleh Allah, dimaafkan, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adam tunduk kepada kebenaran, dia mengakui kesalahan. Di sini justru iblis semakin benci kepada Adam karena mau istighfar. Subhanallah. Karena mau istighfar, minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Tambah tambah marah kepada Adam sampai bersumpah untuk menyesatkan keturunannya kepada anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Dan Adam berusaha untuk menanamkan sifatnya, dan itu penyakit hatinya iblis. Dia ingin menularkan kepada manusia supaya manusia membangkang sebagaimana dirinya, supaya sama-sama masuk neraka bersamanya. Subhanallah. Maka sifat sombong ini adalah karakter yang menjerumuskan seseorang kepada kesesatan, kehinaan, dan kepada neraka, waliyadzubillah. Makanya ini yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, yaitu tawadu, rendah hati, tenang, tidak gampang marah, tidak tergesa-gesa, tidak sombong, angkuh. Subhanallah. Sehingga betul-betul ta'anni, hil, bijak. Sifat bijak ini sifat Adam alaihissalam, sifat dasar yang baik. Sehingga sifat inilah yang ingin dihancurkan oleh iblis dari setiap Bani Adam. Dari setiap Bani Adam. Sehingga karakter-karakter yang baik ini sebenarnya adalah fitrah manusia. Tawaduan, rendah hati, ini sebenarnya sifat dasar manusia, sifat fitrahnya manusia yang Allah ciptakan Nabi Adam di atasnya. Allah ciptakan Nabi Adam itu dari berbagai jenis macam tanah. Ada kesamaan sifat tanah, yaitu dia tidak sombong. Jadi kalau dia pun diangkat setinggi apapun, dia akan dia akan jatuh kembali. Masya Allah. Berbeda dengan api. Api ini di mana ada sesuatu di atasnya, maka dia akan membakarnya. Makanya api itu kalau pengen menyala, kita menyalakannya di bawah sesuatu yang bisa terbakar oleh api itu. Maka api itu akan membesar. Kalau api ditaruh di atas sesuatu yang jauh di bawahnya, dia nggak bisa tidak mau turun api ini. Api ini tidak mau turun. Ini subhanallah. Ini salah satu di antara karakter api. Baik. Wa alaihi, kata Syekh Bakr Abu Zaid, karena itulah fahdar nawaqid hadhil adab. Hati-hati ini kalian, engkau penuntut ilmu,
hal-hal yang bertentangan dengan adab-adab tersebut yang sudah disebutkan tadi. Sifat tawadu, sifat rendah hati, kesederhanaan, bijak, tidak tergesa-gesa, kemudian tenang, ketundukan kepada kebenaran, subhanallah, tidak gegabah di dalam bertindak. Ini semuanya sifat-sifat yang merupakan sifat dasar manusia, fitrahnya manusia. Maka hati-hati, kata Syekh Bakar Abu Zaid, nawaqidhu hadil adab, pembatal atau yang bertentangan dengan adab-adab ini, fa innaha ma'al ismi. Karena apa? Sesungguhnya hal itu bersama dosa, tuqimu ala nafsika, akan berdiri pada dirimu menjadi syahidan, menjadi saksi, ala anna fil aqli illah, bahwa di dalam akalmu terdapat cacat. Kalau ini ada pada seseorang, pada dirimu, maka bersama dengan dosa menjadi apa? Saksi bahwa di dalam akalmu ada cacat. Wa ala hirmanin minal ilmi, dan akan menghalangi, kamu akan terhalang dari ilmu wal amal bihi, dan mengamalkan ilmu. Ini akan menghalangi seorang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Fa iyyaka wal khuyala, makanya hati-hati, jangan sampai engkau memiliki sifat khuyala, sombong, keangkuhan, kesombongan. Ini fa innahu nifaqun, karena sesungguhnya sifat kesombongan, sifat khuyala itu adalah salah satu bentuk kemunafikan. Bentuk kemunafikan. Karena sesungguhnya kesombongan itu tidak sesuai keadaan dirinya dengan apa yang dia sangka terhadap dirinya. Dia sebenarnya kecil, tapi dia merasa besar. Nah ini. Maka ini sifatnya kemunafikan. Itu adalah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah ini. Ini bentuk kemunafikan. Yaitu apa? Menampakkan seolah-olah dia memiliki sesuatu, padahal dia tidak memilikinya. Ini bentuk kemunafikan. Menampakkan keimanan, padahal nggak ada iman dalam hatinya. Ini. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Padahal dalam hatinya tidak demikian. Inilah kemunafikan. Kesombongan itu salah satu bentuk cabang kemunafikan. Kenapa? Kesombongan itu tidak sesuai dengan hakikat dirinya. Dirinya kecil. Kibr itu berasal dari kata-kata kabura yang artinya besar. Kibr artinya menganggap dirinya besar, padahal apa? Padahal kecil. Nah, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kesombongan adalah bentuk kemunafikan. Nah ini, fa innahu nifaq, wa kibriya, dan kesombongan. Nah ini, waqad balagha min shiddat tawaqqi minhu inda salafi mablagha, dan sangat keras para salaf, yang ada pada para salaf, mereka menghindari, menjauh dari sifat ini, sifat kesombongan, khuyala ini, dan adab-adab atau yang bertentangan dengan adab-adab yang disebutkan di atas, yaitu apa? Sifat ketawaduan, kebijakan, ini kelembutan. Ini mereka sangat betul-betul menjaga, jangan sampai terjerumus dalam kesombongan tersebut. Masya Allah. Ini. Dan inilah yang berusaha untuk disebarkan oleh syaitan, oleh iblis kepada setiap orang, termasuk penuntut ilmu. Nah ini, termasuk penuntut ilmu. Dan di antara bentuk kesombongan itu adalah bentuk riya. Nah, riya ini salah satu bentuk kesombongan, dan itu kemunafikan. Nah ini, pengen dilihat orang seakan-akan dia itu orang yang khusyuk. Nah ini, padahal apa? Sama sekali jauh dari apa? Kekhusyuan. Dia menampakkan dirinya berilmu, padahal jauh dari ilmu.
menampakkan dirinya itu kaya padahal miskin, menampakkan dirinya itu orang yang zuhud padahal itu hanya untuk apa? Untuk supaya dia dilihat orang zuhud, sehingga seakan-akan zuhud, dikenal sebagai zuhud, subhanallah. Padahal jauh dari sifat zuhud, bahkan ketamakan. Ini sifat tamak. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ini yang dijauhi. Nah, ini yang dijauhi oleh para salaf, yaitu sifat sifat kesombongan ini, sifat kesombongan. Masya Allah. Nah, dan muncul kesombongan itu dalam bentuk yang banyak sekali. Syaitan berusaha menumbuhkan kesombongan itu pada setiap manusia. Nah, ini pada setiap manusia dipancing kesombongan itu karena iblis sudah pengalaman itu karakter dirinya. Nah, ini karakter dirinya itu iblis menanamkan sifat kesombongan itu karena itu adalah merupakan karakter dirinya, sehingga dia berusaha menularkan penyakitnya, ini kesombongannya ini, penyakit hatinya ini kepada setiap makhluk, kepada setiap manusia. Nah, ini bahkan kepada anak turunan iblis sendiri. Subhanallah. Jadi iblis ini bukan hanya menyesatkan manusia, tapi juga berusaha menyesatkan anak turunannya iblis. Ini anak cucunya. Supaya supaya anak cucunya juga masuk neraka bersamanya. Coba bayangkan. Jadi iblis ini karena sudah terlanjur dia itu putus asa dari rahmat Allah, dia nggak tobat. Seandainya iblis tobat, diampuni oleh Allah. Seandainya dia mau bertobat. Tapi iblis ini sudah putus asa dari rahmat Allah, sudah nggak bakal ini, karena kesombongan yang luar biasa, sehingga akhirnya sudah terlanjur basah, kepalang basah, sekalian menceburkan diri dalam kesombongannya ini, sehingga sudah sekalian sudah menjadi penghuni neraka. Akhirnya karena sudah divonis masuk neraka, sehingga dia berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya siapa yang bersamanya, masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Ini makanya kesombongan ini akan kelihatan, akan nampak kelihatan kepada seseorang. Sehingga bisa jadi kesombongan itu ditutupi oleh seorang yang munafik atau orang yang memiliki sifat kesombongan. Tetapi tidak mungkin dia bisa menutupi itu secara total. Ini akan kelihatan. Dia akan nampak kelihatan dari bicaranya, dari tubuhnya atau fisiknya, dari perbuatannya. Seseorang yang sombong dia tidak bisa menutupi secara total kesombongannya. Makanya kan nampak kelihatan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala melarang para Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk memiliki sifat kesombongan ini. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, dan ini nasihat Luqman kepada anaknya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan congkak. Ini angkuh, sombong. Ini merasa besar. Innallaha la yuhibbu, Allah tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur, semua orang yang sombong dan merasa bangga dengan dirinya. Ini subhanallah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bainama rajulun yamshi," ketika ada seseorang berjalan, qad a'jabathu jammatuhu wa burdah, dia bangga dengan pakaian, dengan
pakaian yang dia pakai. Di dalam satu riwayat qad a'jabathu nafsuhu, dia bangga dengan dirinya. Berjalan idh khusifa bihil ardh, tiba-tiba dia ditenggelamkan ke dalam tanah. Fahuwa yatajaljal fil ardi, maka dia dihimpit oleh tanah. Dia apa? Dihimpit di dalam tanah hatta taqumas saah, hingga hari kiamat. Masya Allah. Ini salah satu akibat dari apa? Kesombongan. Allah Azza wa Jalla sangat membenci dan murka kepada orang yang sombong dan sifat kesombongan. Sampai-sampai saking sombongnya orang ini yang diceritakan oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla dibenamkan ke dalam bumi. Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir ataukah siapa orang tersebut yang dimaksudkan. Disebutkan ini Rasulullah bercerita tentang Qarun, tentang apa? Tentang Qarun yang memang memiliki kesombongan. Kesombongan dan keangkuhan sampai akhirnya dia bersama hartanya dibenamkan ke dalam apa? Ke dalam bumi bersama hartanya. Dianya dan bersama hartanya yang dia banggakan, pakaian yang dia banggakan. Subhanallah. Dan ini yang disebutkan dia akan terus dihimpit sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Makanya disebut harta karun ya. Ini sebenarnya istilah harta karun karena hartanya saking banyaknya terpendam ke dalam tanah, seakan-akan yang di dalam tanah itu semuanya hartanya apa? Hartanya karun. Padahal sebenarnya Allah Azza wa Jalla menyimpan di dalam bumi ini harta yang sedemikian besarnya, banyaknya. Dan itu bukan hartanya karun, tetapi adalah apa? Memang Allah menyimpan di dalam bumi ini sedemikian besar. Sedemikian besar. Bahkan Rasulullah menyebutkan di dalam bumi ini sebenarnya ada gunung emas. Ada gunung apa? Nanti akan muncul di akhir zaman, itu tanda-tanda hari kiamat. Itu nanti akan muncul di tengah sungai Efrat. Di tengah sungai Efrat. Panjangnya Efrat ini 3.000 lebih kilometer. 3.000 kilometer lebih. Melewati kalau sekarang 3 negara. Kalau zaman sekarang ini melewati 3 apa? Sampai 3 negara dilewati. Bayangkan 3.000 kilometer. Ini. Nanti di sana akan muncul terkuat. Ini. Di sungai Efrat itu gunung emas di tengah sungai. Sungai ini besar. Akan muncul emas. Ini. Dan itu belum satu-satunya. Itu baru awal munculnya gunung emas ini. Setelah itu manusia berebut emas tadi sampai akhirnya berikutnya Allah mengeluarkan gelondongan-gelondongan emas di banyak bumi, di belahan bumi. Bukan hanya di Efrat, itu pertama kali munculnya gunung emas. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi ini bukan hanya tambang emas. Tambang emas itu sebenarnya bentuknya itu berupa pasir. Yang tersebar. Tambang emas sekarang ini sebenarnya bentuknya adalah apa? Pasir yang campur dengan tanah atau pasir, ya, ada buliran-buliran sekian persen, 0, sekian persen emas. Subhanallah. Itu yang ada sekarang ini. Tetapi nanti di akhir zaman itu bukan hanya butiran pasir, tapi adalah apa? Gelondongan bahkan gunung emas. Masya Allah. Makanya ini orang yang sombong, ini Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dengan kesombongannya. Ini, Masya Allah. Sudah isya ini ya. Ya. Baik. Kelihatannya masih panjang. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan poin yang kelima ini karena Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan lumayan panjang atau lumayan banyak hal yang penting untuk dibahas
di dalam sifat ini, karena ini salah satu sifat paling dijauhi yang harus seorang penuntut ilmu menjauhi sifat ini. Syekh Bakar Abu Zaid tidak hanya menyebutkan pembahasan tentang sifat yang harus dijauhi ini hanya di satu poin, nanti akan diulangi lagi oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam pembahasan yang akan datang. Jadi sifat-sifat mahadir, sifat-sifat yang harus dijauhi, pantangan yang harus dijauhi, dan larangan ini sangat banyak diulang oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam beberapa bagian, dalam beberapa pasal dari kitab ini. Karena ini sifat paling merusak, dan itulah sifatnya iblis yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah, diturunkan ke bumi ini karena berawal dari sifat kesombongan. Sifat kesombongan iblis ini adalah merupakan sumber penyakit hati. Sumber penyakit ini hati manusia ini berawal dari apa? Sifat karakter iblis, laknatullah alaihi. Sifat kesombongan ini harus betul-betul paling dijauhi oleh setiap orang. Setiap, apalagi penuntut ilmu, yang dia cari, dia tuntut itu adalah sesuatu yang paling tinggi, paling mulia. Dan dia harus betul-betul memiliki sifat tawadhu kepada kebenaran. Karena sifat kesombongan sangat bertentangan dengan ilmu itu, dengan karakter ilmu. Ilmu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sombong, kepada orang yang sombong, kepada orang yang punya sifat angkuh, sifat sombong, congkak, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Kita sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد